الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang wajib kita utamakan, pujian serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Terkhususnya lagi Allah berikan taufik kepada kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk melaksanakan tugas yang mulia, yakni salat Jumat serta menyuruh umat kepada syariah. Salawat serta salam tercurah limpahkan pada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in serta kepada kita selaku umat mutaakhirin ini. Hadirin yang mulia, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena sungguh kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh hanya dengan ketakwaan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan-pekan ini hati kita merintih, mata kita melihat, telinga kita mendengar kezaliman terjadi di mana-mana. Rakyat menangis, rakyat menjerit. Kenapa? Karena kalau diibaratkan mereka seperti orang-orang yang sudah jatuh, kemudian tatkala jatuh ia ditimpa tangga. Sudah mengalami kesulitan, terdampak atau kena dampak langsung dengan adanya menyebarnya wabah COVID-19 ini. Kehidupan mereka menurun drastis, ma'isyah mereka, usaha dagang mereka, dan usaha-usaha yang lainnya nyaris sulit, terhimpit dengan keadaan dari berbagai arah ataupun kesempatan. Kini mereka harus menangis, bahkan menjerit walaupun jeritan mereka tidak didengar. Mereka menuntut haknya ketika hak mereka terdolimi, terlebih lagi dengan disahkannya undang-undang yang membawa kecelakaan, undang-undang Omnibus Law, Cipta Tenaga Kerja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hasannya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara, tidak boleh ada bahaya
dan membahayakan. Bahkan dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, "Man darrallah wa man syaqqa Allahu alaihi." Barang siapa yang mendatangkan kemadaratan, maka Allah akan madaratkan baginya. Barang siapa yang mendatangkan kesulitan, maka Allah akan datangkan kesulitan baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika saudara-saudara mereka yang sedang berada dalam posisi punya wewenang dan kuasa ini berpikir lebih serius, lebih jauh, tidakkah mereka seharusnya berpikir mengorientasikan dan memprioritaskan mencari solusi atas wabah yang tengah terjadi, memastikan wabah tersebut berhenti dan memastikan nyawa rakyat itu terjaga secara pasti? Tidakkah mereka kemudian berpikir dampak-dampak di kemudian hari ketika PSBB diberlakukan? Tidakkah mereka kemudian berpikir bahwa ketika undang-undang ini disahkan, banyak rakyat yang akan berkumpul menuntut haknya dan dipastikan jauh dari protokoler kesehatan? Dampaknya seperti apa? Seharusnya sudah mereka pikirkan itu. Terlebih lagi di dalam undang-undang yang baru saja disahkan ini, ternyata banyak kezaliman diduga kuat dan dipastikan oleh sebagian pihak mendatangkan doror, bahaya dan membahayakan, bukan hanya kepada satu pihak, tetapi untuk umat, untuk bangsa Indonesia. Setidaknya hadirin yang dirahmati Allah, ada dua alasan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini merugikan umat. Yang pertama, undang-undang ini jelas bercorak liberalisasi, bercorak ekonomi kapitalistik, liberalistik. Ekonomi yang berorientasi pada kapital pemilik modal dan liberal. Dengannya, maka liberalisasi dan privatisasi sektor migas dan minerba akan semakin parah. Bukan hanya itu, impor pangan dibuka lebar. Lihat saja hadirin yang mulia, pada pasal 27 dan 32 perubahan undang-undang tentang kawasan ekonomi khusus, undang-undang ini memberikan fasilitas impor barang konsumsi di kawasan dan ekonomi khusus tersebut tanpa kecuali. Di sisi yang lain, nelayan terganggu. Kenapa? Kapal asing diberikan izin untuk menangkap ikan walaupun di zona ekonomi eksklusif. Kenapa? Dengan undang-undang ini akan dibuka. Bahkan lebih jauh lagi, AMDAL dan izin lingkungan akan direduksi untuk membuka keran atas nama investasi. Laju alih fungsi lahan pertanian kemudian akan diperbesar. Lebih dari itu, hak guna usaha, dan ini ada sesuatu yang sangat aneh. Sungguh sesuatu yang sangat aneh. Hak guna usaha dalam rancangan sebelumnya akan diberikan hak guna usaha tersebut selama 90 tahun. Padahal undang-undang agraria sebelumnya menggariskan paling hanya sekitar 25 sampai 30 tahun saja. Bahkan di masa kolonial Belanda saja, hak guna usaha ini maksimal hanya 75 tahun. Maka sungguh undang-undang ini telah membuka keran asing untuk menggunakan atau orang-orang swasta di dalam negeri ini untuk berinvestasi, mengeruk kekayaan atas nama investasi atas negeri ini, bahkan mendapatkan hak guna usaha 90 tahun. Lebih parah, lebih kejam dibandingkan zaman kolonial Belanda. Inilah kenapa
Kemudian undang-undang Omnibus Law ini bisa dikatakan berbahaya. Kenapa? Karena bernapaskan liberalistik kapitalistik. Membela para pengusaha kelas atas, membela para kapital yang bermodal saja. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang mulia, undang-undang Omnibus Law ini secara singkat bisa dikatakan bernafaskan dan bercorak sentralistik oligarkis. Sederhananya, undang-undang ini berpotensi mengarah pada otoritarianisme, mengarah kepada kediktatoran, wewenang hanya kepada satu pihak secara sentralistik saja. Dengan adanya undang-undang ini, semua izin akan ditarik pada pemerintahan pusat. Maka pemerintahan pusat akan memiliki wewenang yang berlimpah, terlebih lagi presiden. Dan lihatlah, pada pasal 170 sangat jelas, pemerintah pusat disebutkan berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini melalui peraturan pemerintah dengan hanya sekedar konsultasi dengan pimpinan DPR. Jemaah yang mulia, sudah saatnya kita berpikir politik. Sudah saatnya kita sudah saatnya kita membela umat dengan suara kita, dengan kemampuan dan semangat keislaman kita. Bagaimana jadinya? Undang-undang ini bisa dirubah dengan peraturan pemerintah hanya dengan sekadar berkonsultasi dengan DPR. Undang-undang bisa dirubah dengan peraturan pemerintah. Hadirin yang mulia, oleh karena itu, ini berpotensi sangat kuat membangun kekuasaan yang sentralistik. Kewenangan oleh pemerintah pusat akan dimiliki sangat besar, terlebih lagi oleh presiden. Maka ini akan memunculkan kroni-kroni baru di sekitar presiden. Artinya apa? Dalam politik kapitalisme saat ini, di mana untuk memenangkan konstelasi politik butuh dana, butuh biaya. Ketika bicara biaya, maka butuh para pemodal. Maka para pengusaha kelas kakap ini akan berusaha sekuat mungkin memposisikan tokoh-tokohnya, para penguasa-penguasanya yang akan dimodali oleh mereka, dan jika mereka duduk pada posisi tersebut, maka dipastikan kewenangan yang bercorak sentralistik oligarkis ini akan sangat menguntungkan para pengusaha kapitalis dan merugikan rakyat. Hanya dengan mendekati penguasa di pusat, maka akan bereslah hal-hal yang ada di bawahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dari itu, di dalam undang-undang ini disinyalir dan diprediksi ada poin-poin penting yang sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi ini dianulir, kemudian dimasukkan kembali dalam undang-undang Omnibus Law ini. Jika MK di negeri ini sebagai penafsir konstitusi, maka mereka sungguh diduga kuat melangkahi undang-undang yang ada di negeri ini. Atau bahkan oleh sebagian kuat mereka, para eksekutif dan legislatif ini diduga kuat bersekongkol jahat untuk melanggar konstitusi yang ada. Hadirin yang mulia, itulah setidaknya dua bahaya membahayakan negeri ini saat ini dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini. Kita mesti tahu dan kita harus berpikir politis dan berikan solusinya berdasarkan Islam. Walaupun mungkin panjang sekali dalam kajiannya. Namun lihat dari sisi yang lain,
ketika rakyat bersuara, tidak dianggap. Keluarganya menangis karena suami mereka di PHK. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, banyak para buruh dizalimi. Mulai dari mereka diangkat kerja dengan cara outsourcing bahkan seumur hidup. Hak cuti mereka, pesangon mereka dikebiri. Wajar jika mereka bersuara. Mereka menangis, belum anak istrinya. Kepala mereka dipukul, hidung mereka patah. Wallahi, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kader-kader mahasiswa, para buruh disiksa oleh para aparat, oleh oknum-oknum polisi. Tidakkah mereka menangis? Tidakkah mereka ada empati? Andaikan adik mereka yang disiksa, andaikan kakak saudara mereka yang kemudian dizalimi, apa perasaan mereka? Tetapi banyak di antara mereka yang setelah mensahkan undang-undang ini libur, resesi, gak jelas di mana posisi mereka, gak jelas suara mereka untuk rakyat. Padahal mayoritas rakyat menolak. Lalu mereka mewakili rakyat yang mana? Hadirin yang dirahmati Allah, rejim ini dablek, gak bisa mendengar dan melihat. Mereka malah sibuk menyewa buzzer dengan modal miliaran rupiah. Na'udzubillah. Sungguh hati mereka telah terpisah dengan hati rakyat. Dan sisi yang lain, justru mereka menyibukkan diri dengan menyalah-nyalahkan para aktivis Islam, ulama Islam, mengkriminalisasi mereka. Khilafah ajaran berbahaya, tokoh-tokohnya harus ditangkap, harus dikriminalisasi. Padahal justru yang merusak itu adalah sekularisme, kapitalisme yang mereka ambil. Bukan Islam, bukan syariat Islam, bukan khilafah Islam, bukan ulama. Lalu mana mereka yang kemudian menyerang Habib Rizik, mengkriminalisasikan Ustadz Ismail Yusanto, bahkan mendatangi ulama di Pasuruan, membentak-bentak mereka? Lalu suara mereka mana untuk membela umat ini? Untuk umat ini, untuk masyarakat ini. Nyaris dipastikan mereka diam 1000 bahasa ketika undang-undang ini disahkan. Diduga kuat mereka hanya pion saja dari kepentingan para oligarki yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa saya suarakan ini? Ini adalah kepentingan umat. Jangan sampai yang salah siapa? Yang dituduh Islam, yang dituduh khilafah. Ya Allah, khilafah itu ajaran Islam, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Sudah merupakan maklumun minad din bid-darurah, wajib, semua imam mazhab yang 4 mewajibkannya. Jangan jauh-jauh kita lihat sumber-sumber imam mazhab yang 4. Lihatlah sumber buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12 saja yang dicetak oleh Kementerian Agama tahun 2016, kurikulum 2013 mengatakan bahwa khilafah sama dengan imamah, sama dengan imarah, adalah pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam halaman 7-nya, hukum menegakkannya menurut ulama-ulama Sunni seperti Al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah, khilafah dan imamah yang memiliki arti sama itu hukumnya fardu kifayah. Itu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri. Seharusnya tidak ada lagi diskusi-diskusi tentang kewajiban khilafah itu. Sudah clear, maklumun minad din bid-darurah. Sudah menjadi ijma'us sahabat akan kewajibannya. Oleh karena itu, sungguh makar mereka sesungguhnya menunjukkan jati diri mereka. Dan jika mereka sekarang tengah berkuasa, mereka tengah di atas, ketahuilah mereka hanya seperti laba-laba saja yang membangun rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina takhudhu min dunillah kamatsalil ankabut ittakhadat baita." Sungguh perumpamaan mereka yang mengambil selain Allah sebagai pelindung seperti laba-laba yang membangun rumah. Wa inna auhannal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun.
dan sungguh selemah-lemahnya rumah adalah rumah-rumah laba-laba, andaikan mereka mengetahui. Laba-laba itu saling makan, bapak dengan anaknya, saling gigit istri dengan suaminya. Jika dalam status manusia, dengan pasangan sendirinya saja saling makan. Mungkin cengkramannya seperti kuat, rumahnya bisa menjerat, tetapi mereka tidak terlindungi dengan rumahnya dari panas, dari angin. Rumah mereka lemah. Jika mereka seakan-akan otoriter, sekarang ini mereka arogan, sungguh kearogan mereka akan mengantarkan kepada kehinaan mereka jika mereka tidak kembali kepada Allah. Tinggal pertanyaan, di mana posisi kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'a din. Allahumma dammir juyushal kuffar wal musta'mirin al yahud wan nasara wa ashabahum mal'unin. Farriq jam'ahum wa saddid samnahum bi quwwatika ya Allah ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.